Rokok kula niki tauhid niki Allah. Rokoknya tauhid Allah. 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 Allah Jagat rokoknya. media sosial dihebohkan oleh video ceramah seorang Gus muda yang menyebut rokok sebagai bagian dari tauhid dan Antum percaya dengan saya, antum tinggalkan rokok. Rokoknya haram. Ustaz Abdul Somad. Hari Jumat haram. Makruh Ustaz, ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Searching saja di Google ya. Apa hukum rokok menurut MUI? Nah, di situ ada keterangannya rokok haram. Lagi Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan ya, kalau kita melihat dari surat Al-A'raf ayat 157 ya, menghalalkan yang baik-baik, kemudian meninggalkan mengharamkan hal-hal yang buruk. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dakwah populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan reaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai ya video yang sedang trending, sedang viral, berseliweran di media sosial ya. Ada sebuah cuplikan video di situ, di framing tersebut ada dikatakan menurut informasi oknum teman-teman ya, yang di garis bawah ini adalah oknum Gus ya, oknum Gus ketika sedang berceramah menyamakan lambang rokok teman-teman ya, lambang rokok, huruf rokok di dalam rokok tersebut ada huruf A teman-teman, dan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya disamakan dengan tauhidnya Allah. Nah, ini gimana teman-teman ya? Allah, tauhidnya Allah. Nah, tentu ini banyak menuai kontroversi teman-teman ya, banyak sekali komentar-komentar, banyak sekali orang-orang yang tidak terima atas ceramah tersebut teman-teman, statement tersebut ya, karena kita bisa melihat teman-teman, kalau kita melihat ya dari rokok itu sendiri ya, rokok itu sendiri banyak pertentangan teman-teman, bukan banyak pertentangan, tetapi rokok tersendiri pun hukumnya ya, ada yang mengatakan makruh ya, makruh artinya untuk ditinggalkan teman-teman, karena banyak mudaratnya, karena tidak baik. Apalagi MUI sudah memutuskan teman-teman, coba teman-teman searching saja di Google ya, apa hukum rokok menurut MUI. Nah, di situ ada keterangannya rokok haram teman-teman. Bagi kondisi tertentu bisa makruh, tetapi untuk ditinggalkan teman-teman, apalagi untuk ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak, tentu ini haram teman-teman ya. Yang mempertanyakan kenapa oknum Gus ini ya bisa mengatakan seperti itu teman-teman, tentu ini tidak etis teman-teman. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan ya, kalau kita melihat dari surat Al-A'raf ayat 157 dalam garis besar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau ya kita harus menghalalkan yang baik-baik ya, menghalalkan yang baik-baik, kemudian meninggalkan mengharamkan hal-hal yang buruk teman-teman ya. Kalau memang disepakati rokok ini membawa keburukan, apalagi sudah ada tulisannya ya, di setiap label rokok. Label rokok ada tulisannya, rokok bisa menyebabkan ini itu, udah ada peringatan dari pemerintah tersendiri ya, bahwa rokok ini ada mudaratnya, banyak mudaratnya daripada keuntungannya ya, nanti efeknya bisa kayak gini dan seterusnya. Nah, masih ada yang merokok, tapi itu hak mereka masing-masing ya. Kita tidak akan membahas mengenai kenapa orang merokok, tapi kita akan membahas mengenai oknum Gus tersebut ya. Kita akan melihat videonya. Kula niki tauhid niki Allah. Rokoknya tauhid Allah. Allah. Allah Jagat rokoknya. media sosial dihebohkan oleh video ceramah seorang Gus muda yang menyebut rokok sebagai bagian dari tauhid dan setiap isapannya mendatangkan pahala. Setiap Sontak, isapannya konten dapat kontroversial pahala. yang diunggah Fuad Bah tersebut menuai kecaman keras, salah satunya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Pusat Bidang Dakwah dan Uhuwah, KH Holil Nafis. Melalui akun media sosial X pribadinya, ia meluapkan kritiknya dengan tajam dan tanpa basa-basi. Menurut Kiai Holil, alih-alih memberikan pencerahan dan menambah keimanan, penceramah semacam ini justru berpotensi merusak akidah masyarakat dengan ajaran yang tidak berdasar. Ia menilai Gus muda tersebut lebih baik kembali belajar mengaji sebelum naik ke mimbar. Kula niki lek ora enek panas yo golek panas. Kula niki perokok kok. Nah, perokok ya dia. Panas, rokok. Golek panas. Nggih toh? Dene soal adem utawa enak iku urusan guri lah. Sing penting kula niki rokokan. Oh, nek jane. Rokok kula niki tauhid niki Allah. Allah.
pada ketawa dan tepuk Nah, tangan. niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas menang. Niki tauhid, rokoknya tauhid. Jadi kalau diterjemahkan teman-teman ya, tadi bahasa Jawa ya teman-teman ya, ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih Gustadi ya, oknum Gustadi memang perokok teman-teman ya, perokok. Kemudian memang rokoknya adalah yang dirokok berlambang A, dan A ini adalah tauhidnya Allah. Nah, Allah ya, A lambang Allah. Nah, ini dia yang membuat kontroversi di apa namanya, di media sosial. Kenapa rokok yang notabene adalah haram, rokok haram, kenapa disandingkan dengan nama Allah, teman-teman ya. Dan tadi ternyata MUI pun sudah menegurnya, teman-teman, agar Gus tadi belajar lagi sebelum berceramah di mimbar, agar belajar lagi, agar tidak membuat kegaduhan, teman-teman. Kita akan melihat, teman-teman ya, video mengenai hukum rokok, teman-teman ya. Kita akan melihat beberapa pendapat Ustadz mengenai hukum daripada rokok. Coba kita Kalau saya lihat. pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan. Ini Tapi saya Ustadz pribadi mengatakan Adi haram. Hidayat. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Rokok ini haram. Ustadz Mufti Abdul Mesir Somad. Syekh Nadi Jum'ah haram. Mufti Mesir Syekh Nasir Farid Wasil haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Ada bilang, makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali nol. Ini Buya Membahayakan. Yahya. Buya Yahya. Haram. Ya, udah mempunyai fatwa. Ustadz Adi Hidayat mengharamkan. Kemudian Ustadz Abdul Somad mengharamkan. Buya Yahya juga. Ustadz Dasat Latif tadi ya udah mengharamkan juga. Habib Bahar bin Smith ya, dia ya perokok juga, teman-teman. Coba kita fatwanya seperti apa? Assalamualaikum. Afwan, hukumnya merokok apa? Hukumnya merokok. Anda udah jelasin berapa kali itu masalah hukum rokok. Nih, Anda jelasin lagi ya. Rokok itu hukumnya ulama ada dua. Ya, Ada dua ada katanya. ulama min ahlil bawatin, ada ulama min ahlil zawahir. Ada ulama batin, ada ulama dhahir. Dohir. Ulama batin, yani hum yattafikuna an hurmati tubak. Ulama batin itu mereka sepakat akan haramnya rokok. Ulama batin ya, sepakat akan haramnya rokok. Udah sepakat. Tapi ulama-ulama dhahir seperti ulama-ulama fikih itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan. Jadi kalau menurut Habib Bahar bin Smith ya, mengenai hukum rokok ada dua ya, ada ulama batin dan ulama zahir ya. Kalau dari ulama batin ya sepakat ya haram hukum rokok. Tapi kalau dari ulama fikih yaitu zahir ada dua, yaitu makruh ya. Makruh artinya ya kita harus meninggalkan, teman-teman ya, dianjurkan ya untuk tidak dikerjakan, dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, coba kita lihat dari fatwa beliau. Mana ayat tentang rokok? Waduh. Susah ini kalau dapat orang pintar kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Beras halal. Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah. Nggak ada beras di Mekah. Tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Menghalalkan yang baik-baik, Mengharamkan yang buruk. mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah, sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, jadi gitu ya. Dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalil-dalil ya mengenai rokok ya. Tapi kalau kita melihat dari dalil saklek ya, saklek mengenai hukum rokok ya tidak ada di Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah merupakan pandangan umum, teman-teman, untuk dipelajari secara umum, dan kita harus berpikir secara cerdas mengenai implementasi, mengenai ayat-ayat Allah ya, mengenai pandangan umum daripada Al-Quran. Kalau rokok ini memang lebih condong mudorotnya, lebih condong hal-hal buruk ya, ini termasuk
hal-hal yang diharamkan, teman-teman. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kita coba lihat video yang satu ini ya. Ini mengenai hukum rokok juga. Coba kita lihat. Haram, bukan rokok saya haram. merokok. Tapi ingat, berapa puluh ribu yang bekerja di gudang garam, jarum, dan lain sebagainya. Kalau penghasilannya merosot akibat rokok tersebut, siapa yang mau menerima dia untuk pengangguran? Fatwanya rokok memang haram, tapi nanti gimana orang-orang yang bekerja di perusahaan rokok ya, kalau rokok pabrik rokok tutup, tidak ada rokok lagi, kita tidak pernah tahu mengenai rezeki orang masing-masing ya setelah keluar dari pabrik rokok, apakah jadi pengangguran atau nanti malah lebih mempunyai pekerjaan yang lebih baik lagi ya, kita nggak tahu ya mengenai takdir seseorang, mengenai nasib seseorang, teman-teman ya. Oke, nantikan video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.